Iya, ini Mbak Ami juga udah di Kayak dalam sih ini. sama Sudah, Kak kayaknya tadi Kak ini Bu udah Kak Deni sama Kak Eci udah masuk nih, narsumnya udah Kak masuk di Denny sini. oh, udah. udah masuk ya sepertinya Sudah, ya. aman jadinya, sudah momotnya Oh, aman sudah. lah ya. Narsumnya tuh Kak Eci udah muncul tuh. Ah, iya, apa Iya, kabar? Kak Deni mana nih Hai, Kak ya Deni? ampun udah lama nggak ketemu. Iya, lama Mbak tak Vivi, bersua apa ya. kabarnya? Mbak Pipi, Eh, sorry ini nggak bisa hidup kamera karena lagi di jalan. oh iya nggak Ah, apa-apa Kak iya, Deni, iya. yang penting suaranya kedengeran, aman aman. Iya, nggak kedengeran kan? Mbak Vivi, suara aku kedengeran nggak? Kak Eci suaranya agak kecil Kak Eci. Oh kecil ya, sebentar, sebentar. Iya, agak kecil suaranya. Mungkin bisa dibesarkan biar bisa semuanya ikutan. Bu Eci lagi di mana itu? Penuh dengan bunga-bunga di Kayaknya belakangnya. nih dalam perjalanan dari sana bukan nih? Dari Papua bukan Kak Eci? Berat nggak? Masih agak jauh Kak Eci. Masih agak jauh ya? Iya, kayak di mana gitu, kayak di luar. Kalau di Eh, apanya jelas sih. masalahnya emang sedang di luar, tapi berarti nggak terlalu jelas ya? Jelas-jelas Kak, cuman kayak Jelas-jelas kok. kecil gitu ya, kayak Oh, suaranya di. sebentar, Heeh. sebentar, sebentar. Halo? Iya, iya, Kak Sudah, Eci sudah, udah sudah jelas. bagus Kak Eci. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, wasyukurillah. Kak Eci lagi di mana tuh? Kok kayaknya banyak banget di belakang ada daun-daun hijau. Oh iya, lagi numpang di rumah orang. Lagi nenangga. Oh, lagi nenang Kak. Oke, oke. Ayo Kak Ika, saya Oke, bisa lempar ke Kak mulai Ika ya. nih. Terima Iya, kasih. silakan. Oke, terima kasih Bu Vivi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahnya ya hari ini kita semua bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Terima kasih nih kawan-kawan yang sudah bergabung di webinar forum Kamisan kita ya hari ini tanggal 23 Oktober 2023 yang selalu setiap Kamis ya. Saya Ika, moderator yang akan memandu acara hari ini. Salam kenal buat semuanya. Kayaknya saya kenalnya cuma beberapa ini. Tadi sudah disapa sama oleh Bu Vivi tadi ya. Eh, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menyimak ya yang forum Kemisan 2 minggu lalu, kita sudah belajar nih bersama dengan Ya lu belajar bareng sama Bu Vivi juga nih ngomong tentang lu. sesi bermain dan belajar untuk edukasi kelompok. Jadi ada banyak sharing-sharing ya tentang bagaimana nih topik-topik bermain dan belajar saat berkelompok dan juga ada sharing tentang lagu-lagu perubahan perilaku. Nah, kali ini nggak kalah menarik ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan membahas tentang teknik mengunci komitmen. Nah, Bapak Ibu nih, kalau misalnya kita pada saat berkomunikasi, pada saat kita bertemu dengan banyak orang nih secara berkelompok ataupun secara individu, kemudian kita menyampaikan sebuah pesan, kepengennya itu di akhir pertemuan itu ada komitmen ya, pastinya yang ingin kita harapkan. Jadi saat apa namanya kita tanya mau nggak sih nanti mau melakukan gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu selalu bilangnya iya iya, tapi iya iyanya nggak dilakukan. Nah, emang sih ya tradisi Indonesia ini kebanyakan kalau misalnya kita bilang iya itu nggak secara otomatis berarti bilangnya iya, karena banyak yang juga itu bagian dari sopan santun. Kalau misalnya nggak dijawab nggak enak kan nolak-nolak. Nah, karena itu memang dalam KAP mengunci komitmen itu menjadi tahapan yang sangat penting. Khususnya bagaimana nih caranya agar iya-iya itu beneran menjadi iya gitu ya, Kak Eci dan lainnya. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa membangun kepercayaan, kemudian juga tidak menjadi salah paham,
Nah, untuk kali ini pada webinar hari ini kita akan membahas nih dengan topik menguji komitmen dengan dua narasumber kece pastinya ya. Ada Kak Eci, nama panjangnya saya sebutkan ya Kak Eci ya. Kak Yesi Mariam dari Forum KAP tadi sudah bersay hello. Kalau Kak Deni sudah juga ya kayaknya Kak Deni dari PPKMI Sumatera Utara. Minum-minum mami gitu, Pak. Tidak Udah ada nih. gabung ya. Nah, ini Kak Eci sama Kak Dini mau siapa duluan nih yang mau sharing? Oleh aku Kak Eci. Silakan Kak Deni. Ah iya. Apa kabar Berarti semuanya? mic-nya saya kasih ke Kak Deni ya. Ditangkap Iya, Kak Deni. saya tangkap. Oke. Terima Silakan. kasih Kak Ika, Kak Eci, semua teman-teman yang hari ini bergabung di forum pemisahan kita ya hari ini ya. Saya diminta untuk sharing tentang kunci komitmen ya. Tapi saya juga mohon maaf sebelumnya karena memang kebanyakan program yang kami lakukan dalam kunci komitmen ini adalah program sedot tinja Kak Ika dan Kak Eci. Jadi karena kan selama ini saya berkecimpung dalam bidang Watson ya. Jadi selama saya mempelajari KAP ini sangat bermanfaat buat kami terutama ketika ada program sedot tinja gratis. Nah, gratisnya dalam tanda kutip bahwa bukan semuanya gratis. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada yang mau terus lubang sedot WC-nya nggak ada, dia tuh harus bayar sendiri. Jadi yang digratiskan pemerintah adalah hanya untuk sedot tinjanya. Nah, memang betul Kak Ika dan teman-teman sekalian. Jadi kita ini ya orang Indonesia mungkin bukan mereka aja ya, kita pun kadang-kadang kalau didatangi seseorang yang minta komitmen, kadang-kadang kita bilang iya terus. Iya, iya nanti dilakukan. Tapi ketika ditagih lagi kita berkilah gitu ya buat alasan supaya kita tidak melakukan. Nah, ini juga yang kami alami ketika ada program sedot tinja gratis. Jadi program sedot tinja gratis ini kan biasanya dalam rangka hari ulang tahun Kota Medan misalnya gitu. Terus ada dalam rangka hari ulang tahunnya PDAM Tirtanadi sebagai penyedia operator layanan air limbah dan sebagainya. Jadi sering itu dipakai sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sanitasi aman. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu ya apakah tangki septiknya nanti kedap atau hanya dalam sedot kabel aja. Pokoknya bisa disedot gitu. Jadi teman-teman sekalian, Kak Ika dan Kak Eci, juga tadi ada Mbak Vivi. Jadi kalau di kami itu ketika ada program itu tentunya ini kan kami bekerja sama dengan pemerintah setempat ya atau dalam hal ini kalau lingkungan yang lebih kecil mungkinnya ada Pak RT, Pak RW karena kita diminta untuk mendata kira-kira siapa masyarakat yang mau disedot tangki septiknya. Nah itu mula-mula kan diidentifikasi nih sama kader-kader ya karena walaupun ini program gratis pengalaman saya nggak banyak juga yang mau melakukan sedot tinja gitu. Nah, untuk itulah diperlukan komitmennya. Jadi kadang-kadang ketika sudah teridentifikasi, misalnya hari ini ada 10 rumah tangga ya, karena memang kalau di operatornya itu di pengangkutannya itu nggak bisa juga kalau cuma satu hari karena kan dia nggak break even point. Jadi harus ada minimal 5 rumah satu hari yang bisa disedot di satu lingkungan itu. Yang makanya itu ketika kita meluncurkan program itu harus sudah teridentifikasi siapa-siapa saja yang mau melakukan sedot tinja. Diawali dengan sosialisasi dulu ya tentunya ya di kantor kelurahan dan sebagainya. Biasanya kami mengundang warga. Setelah itu mengerucut nih. Makanya nanti ketika sudah ada masyarakat yang jelas mau melakukan sedot tinja itu yang akan kami kunci komitmennya gitu karena kalau kita menunggu banyak mungkin nggak siap ya atau nggak tercapai-capai gitu jadi ketika Halo Kak Deni, suaranya hilang ya? Halo Kak Deni. ya
Suaranya tadi sempat hilang, ada yang Oh, terputus kalimatnya. iya, iya. Sampai Bisa mana diulangi ya, Mbak lagi ya? ya? Karena mungkin lagi di jalan ya, tapi bentar lagi Oh nyampe kok. iya. Jadi, Tadi yang komitmen beberapa orang itu Kak oh Denny. iya, jadi kan biasanya kalau program ini diluncurkan, kita biasanya nggak tercapai itu, karena kan ini juga sudah tinja, jadi biasanya itu minimal 5 orang atau 1 hari itu ada, makanya ketika itu kita harus meminta komitmen dari yang 5 ini, karena kalau mereka tidak berkomitmen, ketika nanti mobil sudah tinjanya datang, mereka nggak mau, malah rugi, kasihan kan pihak operatornya. Jadi dalam rangka untuk komitmen itu kami kader dengan itu mendatangi calon penerima manfaatnya, minta komitmen dengan mereka. Jadi kita juga harus menceritakan awal, walaupun sosialisasinya tadi sudah dilakukan, tapi kalau sosialisasinya banyak orang kan nggak mengena ya. Jadi terus di rumahnya kita juga mulai bercerita lagi bahwa misalnya akibat tangki septik yang tidak disedot itu bisa meledak misalnya gitu kan. Terus juga nanti bisa mencemarin air dan sebagainya. Namun banyak juga nih dari mereka dari masyarakat waktu sosialisasi itu belum mengetahui bahwa sebenarnya tangki septik itu harus disedot secara berkala 3 sampai 5 tahun. Nah, setelah itu kami kira-kira memberitahukan kepada mereka kan tadi waktu di kelurahan Ibu udah mau nih untuk melakukan sedot tinja. Ini terus kira-kira nanti ada juga yang bilang, saya tanya dulu lah dengan suami saya. Nah, itu kita minta komitmen dari dia. Apakah dia mau menyampaikannya dulu kepada suaminya gitu ya. Terus kapan mereka bisa kita bisa datang lagi gitu. Jadi setelah itu baru kami akan melakukan istilahnya kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar tangki septiknya tidak meledak. Misalnya apakah mau menyampaikan kepada Bapak atau kepada orang yang bertanggung jawab di rumah. Jadi istilahnya apa ya, meminta mereka untuk melakukan mengulang pesan yang kita sampaikan waktu di sosialisasi gitu. Jadi memang mereka harus menyampaikan pesan itu lagi kepada orang yang pengambil keputusan di rumahnya. Setelah dia bilang kira-kira gini, kapan Ibu sampaikan pesan ini kepada Bapak misalnya begitu kan. Terus dia bilang, oh iya nanti saya akan sampaikan pesannya. Terus pesan apa yang Ibu sampaikan? Oh, saya akan menyampaikan bahwa ternyata tangki septik itu harus disedot dengan secara berkala 3 sampai 5 tahun. Nah, di situ kita udah mendapatkan bahwa si calon penerima manfaat ini mau melakukan pengulangan pesan kunci kita kepada orang di rumahnya. Setelah itu kami juga akan melakukan meneguhkan bahwa ketika dia mau melakukan itu kami nanti akan bilang, betul nih Bu, pesannya tadi disampaikan kepada Bapak gitu. Terus pastikan dia bilang, betul, nanti akan saya sampaikan misalnya itu. Jadi kita gimana ya, kira-kira tuh nggak seolah-olah nggak percaya ya dengan masyarakatnya itu, dengan calon penerima manfaatnya. Supaya ketika kita merasa ragu, dia kan nanti akan memberikan semacam komitmen lagi. Benar-benar nanti saya akan sampaikan kepada suami saya dan sebagainya. Setelah itu nanti kami juga ada kapan Ibu akan sampaikan karena ini program sedot tinjanya misalnya minggu depan misalnya atau 2 minggu lagi kami harus dapat jawaban dari Ibu 2 hari sebelum hari pelaksanaan untuk bisa didata siapa yang akan dilakukan sedot tinjanya di rumah. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi tadi yang kedua kita berusaha agar masyarakat itu menyampaikan pesan kunci kita kepada orang pengambil keputusan di rumahnya. Terus kita juga nanti di yang kedua itu tahap kedua itu kita seolah-olah meragukan komitmen dia, tapi tujuan kita adalah untuk meneguhkan. Nah, kita mengunci agar lebih mengunci lagi, agar lebih kuat lagi jika orang itu bilang iya benar, benar gitu. Nah, gitu. Terus yang ketiga nanti baru kita akan melakukan yang namanya merincikan. Nah, merincikan itu misalnya kapan nih dia akan menyampaikan, terus waktunya kapan, terus nanti kita setelah itu kapan kami bisa datang lagi ke rumah. Nah, sampai di rumah di waktu untuk
kapan kadernya bisa datang lagi lah, sampai disitulah akan terkunci komitmennya. Nah setelah itu nanti kita akan atur waktu penyedotannya. Kalau dari kami itu aja Kak Ika dan Kak Esi, jadi agak panjang sebenarnya, tapi paling tidak di kunci komitmen kami bisa mendapatkan jawaban dia kapan kita akan datang lagi ke rumahnya untuk menetapkan tanggal penyedotannya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Deni. Ternyata melakukan uji komitmen di dalam program Sedot Tinja itu suatu tantangan tersendiri ya, Kak Deni Iya, tadi. iya, Apalagi kalau kemudian memastikan bagaimana nih agar paling tidak 5 orang ya minimal gitu ya, iya. mereka mau ikut di dalam tadi program Sedot Tinja. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Deni, Iya, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Jika nanti sepanjang diskusi ada banyak pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Nanti juga ada daftar absensi yang akan di-share juga oleh teman-teman tim panitia. Oke, kita lanjut ke Kak Eci ya. Iya, sekarang mic-nya dilempar ke Kak Eci ya. Silakan Kak Eci. Oh, saya tangkap mic-nya. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih Kak Deni. Ini kayaknya rata-rata kebanyakan peserta forum komisa ini ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu Sepertinya seperti kalau lihat ininya, sepertinya ya. namanya. Salam kenal, nama saya Yesi biasanya. Jadi Yesi tambah I jadi Yesi. Tapi saya sering juga pakai nama Kristen. Jadi saya sering dipanggil dengan nama Yesi. Kak Eci, sebentar suaranya sepertinya kayak naik turun ya, agak tidak terdengar ya. Masih di mute Kak Eci. Halo, apakah terdengar? Ya, ya, sekarang terdengar. Jelas. Mudah-mudahan oke. Iya. Iya, nah tadi Kak Deni udah cerita ya tentang kunci komitmen. Nah, kalau menurutku gini, kunci komitmen ini memang ibaratnya endingnya dari KAP yang kita lakukan ya. Jadi setelah kita udah asik ngobrol, bisa membangun keakraban gitu ya, itu nggak ada artinya kalau misalnya di akhirnya tidak ada perubahan perilaku gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau membuat sesuatu itu di akhirnya, di puncak acaranya, supaya ada terjadi perubahan perilaku. Nah, kalau di aku tuh biasanya kunci komitmen ini penting karena ini akan menjadi boleh dibilang apa ya, indikator lah ya, tanda bahwa kita sudah sebelumnya tuh menyampaikan pesan, sudah melakukan obrolan itu, udah saling akraban. Ya sama ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya, kan setelah ngobrol pinginnya tuh ada, misalnya kita ngobrol cerita sama teman tentang bakso yang enak gitu, misalnya gitu ya. Nah, pinginnya setelah ngobrol-ngobrol enak, mungkin teman kita juga tertarik untuk makan bakso atau apa gitu kan, gitu. Kalau misalnya sekedar cerita doang, tuh kayaknya oh ya udah gitu. Kalau buat saya pribadi itu jadi kurang nendang gitu loh, kayak gitu. Apalagi baksonya enak dan murah Apalagi ya Kak baksonya Eci enak, ya. walaupun kita bukan jadi endorser ya, kayak gitu. Nah, kunci komitmen kalau di aku itu sering banget kita pakai, itu biasanya entah Deni udah mana? kalau ke saya tuh kalau nggak ke ponakan atau kebetulan kalau lagi melakukan eh, sosialisasi atau edukasi ke teman-teman di SD atau SMP gitu kan. Nah, kunci komitmen ini enaknya kalau menurut aku tuh sebenarnya juga tujuannya untuk kita mengecek apakah yang kita sampaikan ke mereka itu dipahami gitu. Nah, untuk bisa paham sebetulnya kita juga perlu tetap melakukan teknik ngobrol itu gitu. Jadi kalau saya tuh kalau dalam KAP tuh menurut aku tuh tugasnya kita sebagai fasilitator tuh emang kayaknya kerjaannya cuma mancing-mancing doang nih, mancing-mancing apakah orang paham, apakah orang ngerti, apakah orang mau melakukan kayak gitu. Karena kalau mancing, maksudnya dengan kita nanya, misalnya tadi nih,
oh kita udah cerita ya, misalnya tadi kalau saya nyontohnya makan bakso misalnya gitu kan, apakah cerita kita ini menarik bagi mereka itu dengan cara aku juga mau makan bakso dong gitu. Atau misalnya kalau kita lagi ngobrol sama adik atau misalnya ponakannya, iya kalau misalnya kita belajarnya bagus, nanti sekolahnya pinter, bisa jadi ini, jadi itu. Untuk kita tahu apakah dia tertarik dengan obrolan kita, tentu kita akan pengen dia bilang, saya mau belajar juga deh gitu. Nah kalau dia udah bilang, saya pengen belajar juga, berarti udah ada minat. Nah untuk bisa ibaratnya makin kuat, itu kita mesti melakukan teknik si kunci komit itu. Pertama tuh kita mesti ngecek dulu pengetahuannya. Jadi kalau dia bilang, aku mau belajar juga dong, gitu. Kita mesti ngecek pengetahuan dia. Kamu mau belajar apa? Atau misalnya, aku mau juga dong makan bakso. Bener, makan bakso gitu kan. Nah terus jadi mau makan apa? Makan bakso. Bakso yang mana? Yang bakso kamu makan itu, gitu kan, seperti itu. Nah itu bagiku ketika misalnya orang sudah menyebutkan sendiri apa yang dia mau lakukan, itu tuh membuat dia juga, kalau aku melihatnya jadi kayak dia merangsang sendiri di otaknya dia akan melakukan apa gitu. Jadi kalau kayak misalnya ke anak-anak SD, ibu, jadi kamu mau nggak misalnya nanti apa ya minum tablet tambah darah atau apa gitu kan kayak gitu. Mau bu gitu. Tapi yang diingatnya kan baru cuman maunya doang nih gitu kan. Nah untuk bisa tahu mau minum apa, minum tablet ini, mau apa, misalnya ke ibu-ibu mau diapain anaknya bu, mau diimunisasi. Nah ketika dia menyebutkan kata imunisasi, itu sebenarnya otaknya tuh membuat rekaman-rekaman di informasi di kepalanya. Jadi mau diimunisasi, mau minum TTD, mau periksa ke posyandu gitu. Dia yang menyebutkan. Kenapa perlu dia yang menyebutkan? Karena dia akan melakukan. Ketika dia menyebutkan nempel di kepalanya gitu kan. Nah, tapi kalau saya selalu ingat Pak Trisang nih, orang Indonesia tuh satu suka ikut-ikutan, dua dia kadang suka nggak enakan gitu kan. Nah, jadi itu perlu dikuatin lagi dengan cara diragukan supaya dia teguh dengan komitmennya gitu kan. Jadi misalnya kalau makan bakso, beneran mau makan bakso, nanti gendut loh gitu kan. Atau misalnya adik kita atau anak kita, bener, saya mau deh, kalau gitu saya akan belajar untuk menyelesaikan PR hari Selasa. Beneran mau belajar di hari Selasa. Nanti kalau nanti ada, katakanlah di telepon temennya gimana. Atau misalnya, beneran saya mau imunisasi, kalau nanti nggak boleh sama Kencang sekali. atau misalnya nggak boleh sama neneknya gimana gitu. Kita ragukan supaya dia menyiapkan jawaban atau tindakan yang akan dia lakukan gitu loh. Jadi itu penting kita untuk meragukan supaya dia teguh pada komitmennya di awal. Nah setelah teguh, kemudian kita perlu ngecek lagi rinciannya gimana. Kalau misalnya mau imunisasi, jadi kapan Bu kalau mau imunisasinya? Oh nanti hari Selasa. Perginya sama siapa? Diantar siapa? Oh diantar suami saya atau diantar neneknya. Nanti ketemu sama siapa di puskesmas atau di posyandu? Oh nanti ketemu dengan bidan ini atau ketemu dengan ibu kader ini. Nah ketika kita menanyakan semua itu, jadi pertama ngecek pengetahuannya apa tindakan yang akan dia lakukan. Kemudian kita meragukan untuk menaguhkan, dan terakhir adalah kita merincikan tindakan itu akan dilakukan kapan, sama siapa. Itu ketika kita menanyakan itu kepada teman kita, adik kita atau ibu-ibu, itu mereka membuat informasi atau merangsang sistem saraf otaknya untuk melakukan itu gitu. Karena dia yang akan melakukan kan gitu, bukannya kita gitu. Nah, ini yang saya beberapa kali nyobain ke entah itu ke anak SD tuh terutama, karena gini, apalagi anak-anak sekarang ya. Kalau misalnya kita cuma bilang jangan lupa ya nanti minum TTD-nya gitu. Oh iya Bu, 2 kali sehari, sehari sekali. Oh iya,
Kalau lupa nanti kalau lupa ingetin lagi, lakukan lagi. Jadi, nah ketika kita yang terus mengomong tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku itu, nah si lawan bicara kita orang yang akan melakukan, dia cuma ingetnya iya-iyanya doang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memancing dengan mengobrol, dengan menanyakan apa yang akan dilakukan, terus kemudian kalau misalnya lupa nanti gimana, kalau nggak boleh nanti gimana, dia yang akan menyiapkan jawabannya dan kemudian kita merincikan. Nah, ketika nanti misalnya katakanlah dia lupa atau nggak ingat, kan kita kan tadi udah bilang, oh iya ya saya udah bilang, oh iya ya saya udah komitmen, kayak gitu. Nah, memang kecenderungannya juga ketika kita mau melakukan kunci komitmen ini terkesannya jadi panjang ya, dan kita juga kadang maunya orang tuh langsung iya, kayaknya jawaban iya tuh udah kayak jawaban pasti gitu. Tapi tadi balik lagi, orang Indonesia itu kan iya belum tentu iya gitu, karena nggak enakan gitu, nggak enakan. Tapi kalau misalnya kita lakukan teknik pertanyaan-pertanyaan untuk meneguhkan komitmen itu, kalau saya dari pengalaman itu membuat orang tuh lebih punya kesadaran ya, lebih punya kesadaran, lebih punya keinginan, dan dia punya keteguhan hati yang lebih dalam karena dia yang selalu menyebutkan kayak gitu. Nah, teknik komitmen ini kalau saya ngeliatnya emang prinsip itu harus 3. Jadi cek apa yang akan dia lakukan, kemudian saksikan untuk dia, ragukan untuk dia semakin teguh, dan kemudian tanyakan detailnya akan yang dia lakukan. Nah, ini seringkali ini terjadi dulu saya sebelum belajar KAP, kesannya emang jadinya ibaratnya lebih suka menginstruksi orang gitu ya. Jadi misalnya ke ponakan gitu, jangan lupa ya nanti belajar mata pelajaran bahasanya malam jam 7. Jangan lupa ya, jangan lupa. Sementara itu tadi ya, kalau dalam KAP remote-nya dia sama pagernya dia nggak kebuka sama sekali gitu, yang sibuk kita aja gitu. Tapi semenjak saya nyobain, kamu jadi kapan nih mau belajarnya? Nanti hari Selasa. Nanti kalau misalnya lupa gimana? Oh enggak, nanti kan aku bikin di reminder handphoneku gitu. Kalau misalnya nggak kebaca handphonenya, ya nanti aku coba catat tadi di apa nih, di tembok aku tulis gitu supaya hari Selasa malam aku belajar. Oke, kalau gitu Selasa malam mau belajar pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia berapa jam? Ya 1 jam. Oke, kalau misalnya kayak gitu, baru kemudian kalau udah kelihatan keteguhannya, oke, nanti ditunggu ya, beneran mau belajar. Gitu. Nah, biasanya 2 hari kemudian kita akan coba tanya lagi, udah dikerjain belum gitu kan, supaya memastikan aja sih apakah orang atau lawan bicara kita benar-benar melakukan atau berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan gitu. Kayak gitu Kak Ika. Oke, Kak Eci. Berarti kalau misalnya pada saat pertemuan gitu ya, ketemu dengan lawan bicara kita, kemudian mereka bilang bahwa iya nanti akan melakukan, oh iya nanti sebentar lagi kita akan mengumpulkan orang misalnya gitu. Atau tadi Kak Deni bilang kan, iya nanti akan ikutan dalam tadi apa namanya sedot tinja misalnya. Berarti belum langsung ini ya Kak Eci ya, belum langsung dianggap bahwa iya ya, harus ada step lanjutan yang harus dilakukan oleh kita sendiri ya. Nah, kalau di KAP tuh ini banget tuh, penting banget tuh meragukan. Nanti kalau lupa gimana? Nanti kalau nggak boleh gimana? Pokoknya halangan-halangan itulah gitu. Kalau Pak Rizal tuh bilangnya ibaratnya kayak kita mau mantuan tuh gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang datang mau melamar anak kita, Bu saya mau melamar, kan nggak cuma sekedar diterima begitu aja gitu kan. Tapi ditanyain dulu, kamu mau melamar anak saya yang mana gitu kan. Oh yang itu Bu, supaya dia pasti bahwa dia mau melakukan itu. Beneran kamu mau melamar anak saya yang misalnya si Lisa gitu kan, dia masih sekolah loh, atau misalnya dia masih kuliahnya belum selesai, atau misalnya dia tuh nggak bisa masak loh gitu misalnya. Oh nggak apa-apa Bu, karena saya yakin dia yang ini gitu. Oke, kalau misalnya beneran emang udah sungguh-sungguh sama dia, terus kapan keluarganya mau datang? Hari apa, jam berapa,
berapa orang yang akan datang gitu. Sehingga si calon mantu kita tuh satu dia benar-benar serius, kedua dia eh, apa ya istilahnya udahlah serius dan dia mengucapkan dengan kesadaran kalau saya bilangnya gitu. Jadi bukan asal ngomong gitu kan, dengan kesadaran sehingga kita juga punya semacam sedikit kepastian lah ya gitu. Kayak gitu Kak Ika. Iya, berarti tadi tahapannya hampir sama ya dengan Kak Deni ya, bahwa kalau misalnya kita mau mengunci sebuah komitmen itu, yang pertama itu memastikan bahwa mereka paham dulu ya, mereka Iya, paham dulu, kemudian mengecek-cek nih pesan-pesannya sampai atau tidak, apakah nanti pesannya kemungkinan bisa sampai ke apa namanya disampaikan ke orang lain gitu ya, itu cek paham dulu, mereka menangkap nggak sih pesan yang kita sampaikan. Kemudian tadi ragukan yang kedua setelah sudah paham kemudian meragukan untuk meneguhkan ya ternyata penting ya Kak Eci ya bahwa kalau kita bicara iya iya belum tentu iya ya. Jadi memastikan bahwa karena kan KAP ini semua isunya adalah tentang perubahan perilaku ya Kak Eci, Kak Deni bahwa kita berharap apa yang kita sampaikan benar-benar menjadi satu action ya, satu perubahan. Jadi memang ternyata meragukan untuk meneguhkan itu menjadi penting. Tadi dengan Kak Eci, Kak Deni juga tadi menyebutkan dengan boleh memilih beberapa pertanyaan yang untuk ngecek ya, apakah mereka memang klarifikasi gitu ya, apakah memang mereka benar-benar nggak nih, ataupun sebenarnya cuma benar-benar di mulut. Nah tadi yang ketiga yang dilakukan itu adalah tanyakan detailnya ya, jadi tindak lanjut, dirincikan ya, apa saja sih yang apa namanya memang ingin disampaikan. Jadi nanti lawan bicara kita itu bisa membayangkan sebenarnya next step-nya nih setelah ini apa saja sih yang memang mereka harus lakukan tadi dengan siapa berkomunikasi atau apa yang mau dilakukan, waktunya, kapan gitu ya. Wah, ternyata banyak sekali nih Kak Eci, Kak Deni apa namanya ilmunya ya tentang membuat sebuah mengunci komitmen itu menjadi hal yang ternyata memang sangat-sangat penting. Kak Eka, satu lagi. Iya, Jadi kalau di sedot iya Kak tinja Deni. itu harus dipastikan juga pas di rincian detailnya itu ada nggak orang di rumahnya, gitu loh. Jadi sampai ke situ. Jadi kan kita juga nggak bisa ketika mereka mau nyedot WC nggak ada. Kita udah sampai nih, udah janji. Tapi kalau nggak ada orang dewasa di rumahnya itu juga susah. Kalau misalnya yang ada anaknya nggak bisa juga kan Kak Ika, Mbak Eci, karena Iya, iya. karena nanti susah gitu, anaknya nggak tahu apa-apa, terus nanti pulang-pulang yang punya rumah marah, misalnya lo kok kayak gini. Jadi kalau di sedot tinja itu sampai ke dipastikan, dirincikan ada nggak orang dewasa di rumah yang bisa mengambil keputusan ketika misalnya tadi saya katakan bahwa kan kalau dia tidak punya lubang sedot tinjanya itu kan harus dibobok. Yang membobok itu kan biaya sendiri. Jadi memang kalau di sedot tinja itu lebih rinci lagi Kak Ika gitu. Iya, iya, Kok iya. di itu. Apalagi dengan model-model ini ya, apa speed tank gitu ya Kak Deni ya. Iya, septic Eh, tank iya. apakah Jadi benar sampai speed tanknya itu yang sesuai standar atau itu seperti sesuai. kayak dialirkan ke sungai aja yang nggak bisa Iya, disangkapkan ya. iya. Kadang makanya Iya, tadi iya. sebenarnya sama yang disampaikan Kak Eci juga ya. Jadi banyak sekali apa istilahnya hal-hal yang harus kita tanyakan. Kadang-kadang Kak Eci ya terkesan kita kepo ya. Kayak gini Iya sampai benar. apa tuh terkesan bawel gitu ya Kak Eci ya. Iya. Tapi Ah, semenjak belajar KAP saya jadi tahu tuh jadi ketika orang ditanyain sedetail-detailnya itu dia merasa nggak ditanya gitu kan Kak Eci. Itulah iya. dengan pendekatan KAP ya. Makanya harus kadang-kadang kalau yang merasa terasa gitu kan kalau kita nanyanya asal-asal kadang-kadang dia malah makin nggak mau jadi. Terus dia bilang ini bawel amat sih yang nanya gitu. Jadi bagaimana Iya. kita bawel tapi tidak terkesan bawel, intinya tujuan kita tercapai gitu kan Kak Hmm. Eci. Iya. Iya, Kalau berarti Kak, iya silakan Kak Eci.
kalau aku balik lagi ya, karena ini KAP itu emang siklus ya. Jadi kalau misalnya di awal kita ngobrolnya udah enak, udah akrab gitu ya. Kalau misalnya nanti di akhir di kunci komitmennya kita banyak hal yang kita tanya, mereka sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena dia ngerasanya udah percaya gitu loh apa yang di ini gitu. Jadi memang dalam KAP itu dia siklus, jadi rangkaian. Jadi kalau di awal ngobrolnya udah enak, ngobrolnya udah nyambung, bahasa tubuhnya atau non verbalnya kita udah nyaman juga gitu kan. Jadi ketika dia jangan lupa ya Bu, misalnya kayak Kak Deni tuh, jangan lupa ya Bu, nanti kalau misalnya udah setuju nih ngobrol sama bapaknya ya. Iya, ntar saya bilangin ngobrolin apa. Iya, mau bikin septic tank kan gitu. Nanti kalau misalnya bapaknya nggak mau dengar gimana, nanti saya bilangin lah pasti lagi makan siang atau apa atau makan malam gitu, pasti dia akan ya, apalagi apa ya, cara ngobrolnya tuh pasti dia akan udah mencari jalan gitu, cari jalannya. Dan kalaupun misalnya dia akan keluar nih kalimat kayak misalnya kayak ke anak-anak SD atau adik saya gitu ya, misalnya iya ya dikerjain pasti gitu, cerewet amat sih nanya, enggak, takutnya lupa gitu kan, takutnya nggak jadi gitu, cuman ingetin aja gitu, begitu doang sih akhirnya gitu. Iya, berarti Kak Eci, Kak Deni, kalau seperti itu kita ya, pada saat kita menggunakan teknik KAP, kita perlu juga mengumpulkan banyak pertanyaan juga ya. Karena kan bisa jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mengharapkan jawaban mereka tuh apa gitu ya, untuk benar-benar mengecek pemahaman. Kalau udah paham, ya otomatis nanti akan sampai ke step selanjutnya kan ya. Mereka mau mungkin termotivasi, setelah termotivasi nanti baru mereka mau melakukan. Jadi kayak seperti dukun juga ya. Kayak Eci, Kak Deni. Jadi, nah gimana nih tipsnya ya, Kak Deni, Kak Eci, kadang-kadang kita kan apa namanya memang butuh komitmen yang jelas ya kepada apa namanya lawan bicara kita. Tapi kadang kemampuan kita untuk berkomunikasi juga ternyata mengalami kesulitan nih gitu loh. Atau kita kadang-kadang juga yang penting mereka udah oke gitu loh, pasti nanti akan berubah. Nah, ada tips nggak atau pengalaman di apa namanya di lapangan gitu loh ketika mengalami hal seperti ini, kemudian kita stuck misalnya, atau memang mereka sudah melakukan iya iya tapi ternyata tidak. Nah, apalagi nih yang perlu dilakukan oleh kita? Ya, Mau siapa yang jawab, Kak Deni atau Kak Ici? Silakan. ya, kalau saya sih Kak Ika itu harus memang belajar dari pengalaman ya, sama seperti kita melakukan KAP ini nggak cukup sekali dua kali. Jadi kalau kayak kami di program tangki septik itu kami mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan calon peserta ini dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari sebelum-sebelumnya kira-kira apa yang akan ditanyakan, kira-kira mereka tuh biasanya kalau ada sedot tinja itu yang jadi masalah apa gitu. Nah itu kemungkinan itu jadi kayak learning by doing ya. Jadi kalau pertama kali kita menemukan permasalahan ini, nanti yang di keduanya kita belajar dari sebelumnya gitu. Nah itu juga terus juga kan ngobrol itu tadi penting yang seperti kata Kak Eci. Memang kita nggak boleh bosen-bosennya ngobrol, terus cari persamaan ya dengan kita, dengan orang yang menjadi sasaran kita gitu. Terus juga bahasa tubuh kita yang nggak petentengan, yang nggak sok-sok tahu gitu atau kayak mana. Kadang-kadang kan ada sebagian dari kita karena merasa mungkin kita sudah punya pengalaman dan ketika kita berbicara dengan orang juga menganggap orang itu mungkin di bawah gitu tuh nggak boleh gitu Kak Ika. Jadi memang banyak hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama juga kasus-kasus kalau kayak kami kasus-kasus di akibat dari tangki septik yang tidak pernah disedot. Terus ada kalau kemarin kan itu yang lagi viral itu kan ada tangki septik yang meledak. Yang satu di Jakarta kalau nggak silap saya di Petojo itu ya. Terus ada juga tangki septik di pusat perbelanjaan di mall itu juga yang meledak. Jadi biasanya kami memakai kasus-kasus seperti itu untuk bisa lebih menggugah hati sasaran kita gitu. Ditambah dengan misalnya
kalau tinjanya itu tidak disedot dan dia tidak septik, maka bisa mencemari lingkungan. Nah, kalau lingkungannya tercemar, terutama air, berarti kan nanti bisa terkena, karena yang suka main yang mempergunakan air itu kan kita semua, nggak peduli orang tua, anak-anak dan sebagainya. Tapi kan biasanya yang lebih rentan adalah anak-anak. Jadi memang harus dibuat pesan yang menyambung, tapi nanti tujuannya untuk penerima manfaat itu mau melakukan sedot tinja. Gitu sih Kak Ika. Mungkin ada tambahan dari Kak Eci. Ya, silakan Kak Eci. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya tadi kita untuk mau supaya orang itu dia yang mengucapkan apa perubahan perilaku yang akan dia lakukan. Kalau di KAP kan emang kita lebih banyak ngobrol ya, dan kalau ngobrol itu sebenarnya kita menanyakan hal yang sebenarnya pendek-pendek aja tapi merangsang dia untuk ngobrol banyak gitu. Jadi misalnya kayak terkait misalnya saya pernah dulu misalnya dengan lansia gitu, kita pengen dia tuh rutin lah tiap hari Jumat dia olahraga lansia gitu kan. Jadi setelah kita ngobrol gini-gini, jadi mau nggak nih nanti Oma senam sehat lansia gitu. Terus kan biasanya ya lihat nanti deh gitu kan gitu. Nah biasanya kita akan ngerang agak sedikit kayak mancing gitu ya. Oma masih pengen nggak kalau misalnya bisa masih jalan-jalan ke mall gitu kan? Pengen. Nah kalau pengen kan kakinya mesti kuat gitu. Kalau mesti kuat mesti dilatih. Oma capek nggak kalau misalnya jalan-jalannya atau misalnya senam sehatnya cuma 10 menit aja, capek nggak gitu? Ya kalau 10 menit enggak. Jadi kalau misalnya gitu bisa dong hari Jumat misalnya gitu. Ya bisa, tapi nanti Oma lupa gitu kan. Kalau misalnya Oma lupa, ada nggak yang bisa ngingetin gitu kan? Atau nanti deh saya yang ngasih tahu gitu. Pokoknya intinya sih sebenarnya ngobrol sama lawan bicara kita itu lebih kepada merangsang dia untuk mau melakukan, tapi tidak ngejudging gitu loh. Jadi nggak membuat dia merasa tertekan lah istilahnya gitu kali ya. Nggak merasa tertekan karena kalaupun misalnya orang juga tidak akhirnya enggak saya nggak bisa deh belum bisa dulu deh gitu misalnya atau saya ada hal yang susah nih gini-gini ya nggak apa-apa gitu nggak usah baperan juga bahwa saya udah ngasih penjelasan panjang lebar pada akhirnya dia juga nggak mau itu nggak usah kayak gitu nggak usah baperan gitu karena biar gimana tiap orang kan emang punya keperluan masing-masing. Nah di sisi lain kita ini yang penting tuh kita membangun hubungan aja, ngobrol aja dulu karena pasti nanti ada kesempatan berikutnya kalau dia sudah terasa nyaman sama kita, dia akan datang lagi ke kita gitu loh. Akan nanya lagi ke kita gitu. Jadi yang terpenting tuh kalau di dalam apa itu kita membangun hubungan aja, membangun ngobrolan yang enak, yang nyaman sehingga ketika orang punya masalah atau hal-hal yang ditanya dia balik lagi ke kita dan semakin dia balik ke kita ibaratnya makin akrab trust itu makin kuat dan ada nanti pasti akan ada satu masa di mana dia akan apa yang dia akan punya kepercayaan yang kuat sama kita sehingga apapun yang kita bilang pasti dia akan nyaman untuk melakukannya gitu ya butuh proses butuh waktu gitu. Kalau saya sih prinsipnya kalau kata para psikolog kita kan tidak punya kekuatan apapun ya untuk memaksa orang melakukan. Tapi kalau misalnya nanti ada masanya dia merasa nyaman, dia merasa suka, pasti dia melakukan juga. Tapi mungkin kalau kayak Kak Denny agak repot ya Kak, karena harus ditentukan nih kapan nih persetujuannya. Iya, betul Kak Eci. Jadi memang agak lebih cepat ya. Kalau yang lain kan agak lebih lama ya. Kalau kami memang ada waktunya itu 2 kan, hari, karena ada deadline-nya, ada deadline. Iya, ada pihak ketiga yang sebagai operator air limbahnya. Nah, kita juga harus pastikan ke mereka karena kasihan juga mereka kalau kita janji-janji kapan-kapan, tapi ketika datang mereka nggak bisa melakukan penyedotan, itu juga kasihan gitu. Paling itu ya Kak Denny agak-agak mancing misalnya, bisa nggak nanti misalnya penyedotan hari
kalau saya tuh kalau yang pakai deadline tuh Kak Deni, biasanya misalnya Kamis Mm-mm. nih, saya akan Mm-mm. tanya-tanya dulu, kalau misalnya Selasa siang bisa nggak? Jadi saya cepetin di awal supaya nanti ada Mm-mm. rentang waktu yang tertinggal yang kira-kira dia akan molor-molor dikit tuh masih bisa masuk gitu loh Kak Deni. Iya, makanya biasanya kader-kader kami itu 2 hari sebelum H itu pasti ngunjungin rumahnya lagi, ngobrol Iya. lagi gitu Oh, untuk oh, oh, oh. memastikan. Heeh. Jadi nggak bisa dilepas gitu Kak Eci, apalagi Betul, kan ini betul. terkait ya nggak bisa dilepas. Jadi ketika kan udah sosialisasi dulu misalnya di kantor Oh, oh. kelurahan, kita kan udah dapet nih roman-romannya nih mana nih yang udah mau setuju gitu ya. Berminat. Itu kan iya udah teridentifikasi. Nah, misalnya teridentifikasi 20 orang, yakinlah kita enggak 20-20 itu mau. Iya. Agak-agak pesimis sedikit ya dari Iya, 20 ya iya, paling iya. 15 ya Kak gitu. Iya, jadi itu nanti kita ngobrol lagi dengan kadernya gimana nih kira-kira. Dia juga kan kalau misalnya udah dapet nih 20 orang, dia udah bisa memastikan, oh Bu ini keluarganya nih, karena kan dia tinggal di situ ya, dia udah Ya, kenal dengan orangnya dan dia udah tahu sifatnya gimana gitu. Jadi kalau yang udah dibilang kader, udah dia pasti, oh ini udah oke. Nah kita tinggal cari ini yang kira-kira kita ragukan, nah kita kunci komitmennya, KSI lebih kuat lagi. Jadi misalnya tadi mengulangi pesannya, terus juga kita meragukan, juga terus nanti merincikan lebih detail. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ada tahapan dan ada 2 kategori ya. Kategori yang pertama yang kader itu udah kenal siapa ibu itu atau bapak itu yang dia pasti ini udah bisa oke Bu. Jadi kita lebih ini ya lebih fokus di pada masyarakat yang masih bimbang-bimbang gitu. Nah, itu betul, Kak betul. Eci. Di situ baru mulai ngobrolnya agak lebih banyak. Dan kita Iya, juga kayak memblow up kasus-kasus gitu Kak Eci. betul. Jadi takut. Makanya kadang-kadang ini bahasa tubuh tuh menjadi penting banget juga nih antara Iya, misalnya kalau lagi misalnya blow up itu loh yang di sana tuh ih serem banget di mallnya misalnya iya, meledak gitu kan. Jadi emang mungkin agak drama ya, tapi untuk kepada iya. masyarakat ya demi mereka melakukan perubahan perilaku just do it aja lah ya. Iya, Oke. iya. Jadi Gitu yang pertemuannya emang harus dilakukan. beberapa kali ya, Kak Deni, Kak Iya, Eci ya, iya, untuk benar-benar yakin. nggak bisa seketika. Sama tadi kan kayak Kak Eci juga kan, misalnya ponaan kita, Nggak nggak ada. usah ponaan ya Kak Eci, anak sendiri aja pun kadang-kadang kita masih harus melakukan ini, mengulangi pesan, meragukan sampai dia bilang, ih mama ini nggak percaya anti gitu, sampai begitu kadang-kadang kan supaya dia melakukan gitu. Nah itu yang kita juga harus lakukan kepada masyarakat, tapi dengan tanda kutip bahasa gaya tubuh kita, nonverbal kita tuh harus nyambung dengan pesan yang kita sampaikan. Gitu. Oke, baik, Bahasa terima nonverbalnya kasih. nyaman ya, tetap nyaman gitu. Heeh. Oke, bahasa nonverbal. Iya, Bapak Ibu tadi yang bertanya tentang link absensi, sampai saat ini kami sedang dalam proses perbaikan ya untuk menyampaikan link yang terbaru. Jadi mohon sabar menunggu. Sebentar lagi kita akan memberikan link absensi ya. Sampai saat ini sedang dalam proses perbaikan ya Bapak Ibu. Oke Kak Eci dan Kak Deni, kalau tadi saya merangkum beberapa hal ya. Oh ya sebelum ini saya mau sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, kemudian ada yang punya pengalaman serupa atau pengalaman yang menarik yang bisa dibagi di Zoom kali ini terkait dengan gimana sih caranya bisa mengunci komitmen sehingga akhirnya ada perubahan perilaku, silakan bisa open mic, open cam, atau juga bisa taruh di kolom chat ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau tadi saya coba merangkum tentang bagaimana kita mengaplikasikan perubahan perilaku ya, komunikasi perubahan perilaku, ternyata hal yang penting itu yang tadi saya belajar dari Kak Deni, Kak Eci adalah kita perlu mengoleksi ya pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya memang perlu kita tanyakan nih kepada warga, kepada lawan bicara kita. Kemudian juga kalau yang Kak Deni itu kan lebih kasuistik ya, lebih karena apa ya,
melibatkan juga program fisik gitu ya, sesuatu yang memang itu agak rumit untuk diselesaikan hanya beberapa orang, tapi itu memang harus bersama ya. Jadi pada saat merinci untuk meneguhkan apa namanya meragukan tapi juga pengen meneguhkan ya, itu kita perlu juga apa namanya ya, menyampaikan beberapa kasus-kasus yang ada yang pernah terjadi, baik itu kasus yang negatif, kemudian juga hal yang positif yang akhirnya memang berharap warga mau berubah dan memang harus ada apa kalau misalnya tadi misalnya pada saat ketemu kemudian warga ataupun lawan bicara kita kemudian mereka bilang bahwa oh ya udah kita bulan depan ketemu atau tadi Kak Deni ya nanti kita akan ada sudut tinja misalnya 2 hari lagi setelah ini gitu ya jam berapa di mana gitu ya atau kemudian seperti tadi Kak Eci tentang tablet tambah darah ya atau imunisasi atau tadi berbicara dengan ponakan gitu ya kemudian mereka ada satu komitmen berarti artinya sebenarnya kunci komitmen yang kita lakukan itu sudah dalam tahap berhasil ya walaupun itu memang perlu dipastikan kembali ya Kak Eci, Kak Deni, apakah memang apa namanya benar-benar berhasil atau tidak. Dan no judging ya, Kak Eci tadi kan no judging, kemudian apa namanya kalau misalnya tiba-tiba tertolak gitu ya, iya iya di pertemuan 1-2 mungkin ya, tapi ketika dikonfirmasi lagi ternyata dia menolak gitu ya atau menyatakan tidak. Jadi tidak boleh baperan ya kayak Eci. Harus mencoba untuk apa namanya punya ide lain gitu ya. Gimana caranya kemudian hal yang kita lakukan tuh bisa nantinya berhasil. Kak Eci, Kak Deni, ini di kolom komentar ada pertanyaan nih. Tapi saya nggak tahu nih, Bu Hasima ini mau menanyakan kepada siapa nanti dijawab beberapa boleh ya. Bagaimana nih meneguhkan anak remaja agar mereka mau bercerita kalau memiliki masalah serius? Nah, siapa yang mau jawab nih, Kak Deni atau Kak Eci nih? Gimana nih untuk anak remaja? Kak Eci dulu kayaknya. Kak Eci. Boleh. Meneguhkan Ya anak sebenarnya remaja sih nih. kalau dalam KAP ya kalau dalam KAP kalau misalnya kita punya anak remaja atau apa gitu ya mungkin kita lihat dulu ya untuk mendekatinya nggak bisa nih kita langsung kamu punya masalah apa itu ibaratnya tuh kita kayak ngegedor-gedor pagar orang untuk masuk gitu loh. Nah kalau dalam KAP tuh biasanya kan kita pelan-pelan ngebuka pagarnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu dianya gimana, misalnya dia suka diam sendiri atau apa, tanyakan saja dulu hal-hal yang sederhana. Jadi misalnya gimana hari ini gimana rasanya hari ini sekolah gitu kan ada temen nggak atau misalnya atau apalah tanyakan hal-hal yang dia tidak sulit untuk menjawabnya gitu jadi misalnya nanyain dulu kabarnya gimana gitu hari ini capek nggak hari ini sekolah seru nggak gitu kan kalau misalnya dia sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana itu nah mungkin kita bisa kembangin lagi dengan pertanyaan yang lain yang agak sedikit mengorek tapi ya kalau sekarang saya ngelihatnya remaja sekarang tuh yang beda banget sama remaja generasi saya ya. Karena remaja sekarang terutama para Gen Z itu mereka emang kayak punya komunitas sendiri gitu kan. Jadi itu satu kita tuh emang masuknya tuh emang mesti pelan-pelan banget. Jadi harus membuat dia nyaman banget. Nyaman dulu Dan ya. itu nyaman dulu, mesti nyaman dulu. Setelah dia nyaman ngobrol sama kita, paling tidak nyaman tuh ketahuan gitu. Kalau kita tanya, hari ini apa kabarnya gitu. Kalau dia jawab, baik. Nah itu belum tentu dia nyaman tuh berarti gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya udah diemin aja dulu. Mungkin ada hal lain hari berikutnya kita lihat juga misalnya dia suka hobi apa gitu kan. Nah mulai misalnya entah dia misalnya hobi apa ya kalau anak remaja sekarang. Misalnya dia suka K-pop atau apa ya, saya ngambil contoh aja. Nah, kita mesti belajar untuk nyamain dengan kesukaannya dia. Jadi pura-pura nanya, kamu tahu nggak sih si grup ini nih kayaknya punya lagu kayak gini ya gitu. Nah, ketika misalnya dia merasa, si ibu ini atau si kakak ini kok tahu K-pop juga, dia merasa punya ada persamaan,
mungkin dia akan, oh iya dia punya album baru. Nah dari situ tuh berarti baru kebuka sedikit pagarnya, remote lah atau apa, sampai akhirnya kalau misalnya kita pengen tahu nih anak, mungkin bisa juga nanti gini, kamu tahu nggak sih K-pop sekarang tuh mereka ternyata banyak yang suka sedih ya, dan mereka suka mendem perasaannya loh. Terus kemudian tiba-tiba mereka bunuh diri kayak gitu, serem nggak sih gitu kan. Nah mungkin nanti dia akan cerita, iya sih ini gini-gini, terus baru mungkin kalau udah enak baru nanya, kamu pengen jadi kayak K-pop yang kayak gitu gak sih, mendem perasaan. Nah, mungkin dari situ nanti baru bisa baru sih cerita, iya nih saya punya masalah ini. Tapi emang proses dengan remaja sekarang, satu mesti sabar, dua nggak pakai judging, Iya, jangan iya, pakai iya. judging banget. Dan mereka tuh sangat ahli ya untuk ngelihat kita tuh judging apa enggak. Mereka suka bilang apa sih side eyes gitu. Pokoknya kalau udah itu, Ya kalau anak-anak kalau udah dulu judging dia dikasih langsung tahu udah iya ya, kalau sekarang nggak bisa ya. Eh, seperti itu diterapkan ke enggak, nggak yang sekarang. bisa langsung langsung dia akan judging dan dia akan menutup dirinya dan nggak akan ngobrol lagi gitu kan. Jadi emang mesti pelan-pelan sih sama remaja sekarang. Dan mesti pinter-pinter nyari kesukaannya apa, karena mereka tuh benar-benar kalau kita tidak punya persamaan, cut langsung, no, nggak ada ngobrolan langsung gitu. Karena mereka akan ngomong, dasar boomers nggak tahu apa-apa gitu gitu. Kayak gitu sih. Jadi cari Iya, dulu iya. cari buka dulu pagarnya pelan-pelan, cari persamaannya, udah cari persamaannya, apa kesukaannya gitu, ngobrol informal dulu gitu kan. Setelah itu baru kita nyari jembatan untuk ngobrolin masalah dia gimana kayak gitu. Kalau aku sih biasanya Oke. Berarti memang apa namanya, untuk remaja itu yang pertama harus ini ya, menanyakan hal-hal yang mudah dulu ya, bisa mereka jawab, kemudian baru dikorek-korek gitu ya, iya, kemudian dikembangkan nanti seperti apa. Ini ada Bu Titi nih, Kak Eci katanya mau menambahkan Bu Yesi. boleh Eh, silakan. halo Bu Titi, apakah bisa on cam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu Titi. Ya, Waalaikumsalam. ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya sendiri juga punya anak remaja yang sekarang baru duduk di bangku kuliah semester pertama. Iya, Jadi iya. kalau remaja itu kan sekarang itu berbeda dengan zaman-zaman kita dulu ya. Jadi pola Hmm. pendekatan remaja sekarang itu berbeda dengan dulu. Jadi saya merasakan juga anak saya yang pertama sama anak saya yang ketiga yang bungsu ini, yang remaja ini berbeda. Jadi kalau kita mau istilahnya mengorek atau mencari anak punya masalah apa tidak, itu sebenarnya kita bisa melihat dari tingkah lakunya, kemudian dari kebiasaan itu kita akan bisa melihat. Misalnya ada perubahan anak ini biasanya kalau pulang dari sekolah istilahnya senyum ini nih, terus kemudian kok berbeda. Ini anak kok beberapa hari ini kok berbeda ya. Jadi oh ini apa ada masalah di sekolahnya atau ada apa, itu kan kita bisa melihat dari perubahan anak itu sendiri. Jadi pola pendekatannya itu ya mungkin kita ajaklah dia misalnya makan berdua saja, jangan melibatkan orang lain, karena kalau anak sedang ada masalah, dia tuh tidak mau semua orang itu mendengar. Sebagai ibu, kebetulan anak saya juga laki-laki, saya pola pendekatannya itu saya ajak bicara pelan-pelan, secara persuasi pelan-pelan. Dek, kenapa Dek? Ada apa? Kok nggak seperti biasanya? Biasanya cerah, kok sekarang kok agak pendiam? Ada apa? Nah, itu mungkin kita ngoreknya juga nggak langsung bloknya, kamu masalah apa? Nah, enggak seperti itu. Ada apa? Nah, itu teman-temanmu biasanya datang ke sini kok enggak ke sini. Nah, itu nanti dia akan bercerita, "Oh, Ma, ini sekarang teman-teman ada kegiatan ini jadi belum bisa main ke rumah." Nah, itu mungkin kita mengorek sedikit-sedikit, nanti secara ini dia akan menceritakan lah permasalahannya. Ternyata Toma ini tugasnya terlalu banyak, ini belum selesai, sudah ada tugas baru lagi. Nah, itu mungkin permasalahan ya istilahnya kita menganggap biasa, menurut dia itu beban berat karena dia ditargetkan dengan waktu, kemudian ditarget. Halo Bu Titi, hilang ya ininya, suaranya.
Iya, sambil menunggu Bu Titi lagi ya, Kesimpulan ternyata tadi apa namanya ada pola pendekatan yang memang berbeda ya untuk anak remaja. Mama Kemudian kalau bisa, Mama oh, yang oh ya nyediain gimana Bu Titi? maem, Sempat ini hilang Bu semuanya Titi katanya gitu. suaranya? Jadi harus secara persuasif gitu. Pelan-pelan Hmm. tidak langsung oh salah apa kayak gitu enggak seperti itu. Jadi kita pelan-pelan mengorek pelan-pelan. Nah, akhirnya secara ini ya Halo, iya, iya Bu Titi, peluk-peluk. apa suaranya hilang timbul ya? Mungkin kendala sinyal ya. Ya, cuacanya agak mendung di Oke, oke, sini iya. di Iya Bu Titi, Temanggung terima ya. kasih banyak Ya, tadi seperti jadi perlu sharingnya. persuasif Bu ya seperti itu deh. Iya, baik-baik. Terima kasih Bu Oke. Titi bahwa Ya, ternyata sama-sama. kalau bisa memang jangan melibatkan banyak orang. Ini di kolom Hmm. chat Kak Eci, Kak Deni banyak pertanyaan, tapi memang waktu kita kan terbatas ya. Ini izin untuk yang Kak Deni nih kayaknya nih Ibu Kader YLP Sentosa kayaknya penting nih. Saya bacakan ya Kak Deni ya. Jadi Iya, eh, iya. bisa bagikan tipsnya supaya lawan bicara kita mau berkomitmen. Ini masalah sedot tinja, Bu. Saya baru hari ini mendengar kalau harus sedot tinja. Soalnya kalau di desa itu tidak pernah dilakukan, Bu. Soalnya biasanya kalau WC mampet, masyarakat pasti hanya gali septic tank. Baru gitu aja. Menurut Ibu, haruskah kader mulai sekarang memberitahu masyarakat nih tentang eh, sedot tank ini? Kalau ada masyarakat yang mau sedot tinja, kami harus melaporkannya kemana nih, Bu? Silakan Kak Deni, gimana nih kalau menghadapi Ya, seperti ini, Bu Kader? iya. Terima kasih nih yang sudah bertanya. Senang saya nih. Karena ini sebenarnya banyak juga loh yang nggak tahu kalau ternyata kita harus menyedot tangki septik kita secara berkala, yaitu 3 sampai 5 tahun. Jangan-jangan dari kita di sini juga ada yang belum sedot tangki septiknya nih. Ya, jadi gini, masa kita yang pasti supaya mereka mau berubah perilakunya dari yang tidak sedot ke yang menyedot tuh harus diberi sosialisasi dulu nih Kak Ika dan Bu siapa tadi nih ya dari Bu Bu Nur Nurmalia. ya Bu Nurmalia itu harus diiniin juga diberikan sosialisasi. Biasanya kami itu masuknya di arisan PKK. Arisan PKK di mulai yang dari tingkat kelurahan atau desa di situ karena di PKK kan ada di Pokja 4. Jadi kita memang harus lihat juga Kak Ika nyerempet-nyerempet ini program kita masuknya di mana gitu ya. Kalau Oh, di iya, iya. kalau di PKK kan ada 4 Pokja, ada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang terkait dengan lingkungan, kesehatan itu ada di Pokja 4. Biasanya ada data rumah sehat dan sebagainya. Jadi memang kita mainnya lewat dari PKK karena biasanya kalau masyarakat ini akan lebih menurut apa yang dikatakan oleh pemimpinnya gitu ya. Nah, dalam hal ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kelurahannya. Nah, kalau sesudah itu, karena memang mereka juga tuh penting karena nanti ada data itu kan ada lomba PHBS, ada lomba LBS gitu ya. Lomba PHBS itu biasanya ditanya itu berapa rumah sehat dalam kurung yang jamban sehat dan sudah disedot. Itu yang kami lakukan Ibu Nurmalia. Jadi memang harus kita edukasi dulu. Setelah edukasi nanti baru mereka lama-lama memang nggak bisa segampang membalik telapak tangan ya. Kan kita perubahan perilaku itu apalagi sekarang sudah ada teknik-teknik KAP yang bisa membantu kita untuk mempercepat orang melakukan perubahan perilaku gitu. Nah, biasanya juga di kelurahan atau di desa ada yang namanya kader Kesling. Kader-kader itu dulu yang perlu kita tingkatkan pemahamannya terkait dengan sedot tinja ini gitu. Kenapa? Karena memang sekarang salah satu tugas dari kader Kesling, salah satu tugas dari sanitarian adalah untuk peningkatan akses sanitasi aman. Sanitasi aman itu adalah termasuk di dalamnya adalah sedot tinja. Memang betul kalau kami juga mengalami kalau di desa itu kalau udah WC-nya mampet, mereka nggak sedot, mereka gali lagi. Karena apa? Karena tanahnya luas-luas gitu loh. Jadi kalau di kementerian itu ya yang boleh begitu itu kalau halamannya luasnya lebih kurang 1 hektar.
Iya, 1 hektar gitu ya, atau berapa. Jadi ada hitungan-hitungannya. Nanti kita cari ya Bu ya. Biasanya orang yang boleh berperilaku itu tuh harus ada tanahnya yang luas, berapa hitungnya itu boleh melakukan itu. Tapi kalau yang padat-padat kayak kita di kota itu nggak boleh. Salah satu solusinya adalah harus disedot karena ketika dia mau menggali lagi, mereka nggak punya lagi lahan kan gitu. Itu yang nanti bisa ditanya sanitariannya Bu berapa meter gitu ya. Saya juga kalau nggak silap saya 1 hektar itu biasa kalau di desa gitu. Kalau udah mampet pasti dia akan gali lagi karena memang kan mungkin belum terjangkau juga ya operator air limbahnya dan sebagainya. Nah Ibu mungkin bisa tanya di wilayahnya siapa nih yang bertugas sebagai operator air limbah. Sekarang biasanya kalau kami PDAM ya di Medan namanya Tirtanadi, dia adalah operator untuk air minum dan air limbah. Jadi air limbahnya itu nanti orang yang sudah berlangganan air minum itu menjadi pelanggan air limbah lagi. Jadi ada sistem cicilan setiap bulan. Nanti ketika kita mau nyedot kita nggak bayar lagi, Mbak. Jadi masing-masing nanti punya peraturan sendiri di daerahnya gitu. Jadi nanti kalau Ibu nanti bisa datang ke dinas kesehatannya, tanyakan itu urusannya siapa yang melakukan penyedotan, nanti bisa minta Ibu PKK-nya datang ke sana bersurat, nanti mereka akan melakukan sosialisasi juga terkait dengan pentingnya menyedot tangki septik secara berkala 3-5 tahun. Gitu Kak Ika, mudah-mudahan Oke, terima Bu kasih. Nurmalia cukup bisa ini ya, puas ya. Iya, terima kasih Kak Deni. Tadi Bu Nurmalia, jadi pertama tadi harus cek pemahaman dulu gitu ya, Ya, Kak Deni ya, betul. pemahaman kadernya, kemudian nanti dilihat programnya ini sebenarnya ikutnya kemana gitu ya, apakah menyangkutnya tuh di mana. Memang harus cek ke sanitarian ya yang ada di puskesmas. Kemudian tadi juga bagaimana bisa ngeling juga dengan operator air limbahnya itu yang apa gitu ya. Ini Kak Deni, Kak Eci ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Siti Widyastuti dari Puskesmas Giri Mulyo 2. Tapi saya nggak tahu nih dia ajukan kemana ya, nanti silakan jawab. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya menindaklanjuti komitmen yang sudah disepakati nih, agar tidak berhenti hanya pada saat edukasi saja. Kesalahan umum apa yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam proses mengunci komitmen? Nah, ke Kak Eci atau Kak Deni nih, Boleh siapa kesalahan dulu? umum apa dalam menguji komitmen dan gimana nih caranya nih Silakan Kak Deni menindaklanjuti? dulu boleh. Iya, 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 ini Kak sesuai Deni. pengalaman saya Kak Eci, Kak Ika ya. Iya, Jadi iya. Jadi sebenarnya edukasi itu nggak boleh putus, harus terus-menerus. Itu tadi tuh kita ulangi, Hmm. kita ngobrol gitu ya. Jadi misalnya ada target-targetnya kan, kita udah edukasi di kelompok Ibu PKK misalnya. Nah itu tuh harus kita ulangin lagi, kapan lagi ada waktu kita sosialisasi. Karena terus terang kan kalau sosialisasi atau edukasi satu kali, pemahamannya nggak kelar. Iya kan? Jadi tetap harus buat apa ya ngobrol, cari pemahaman apa yang mereka perlu gitu. Nah ngobrol lagi harus diulangi terus menerus. Terus juga kita nggak boleh baper ya. Kalau misalnya mereka tuh ada penolakan atau juga nggak boleh bosan-bosan kalau ternyata mereka harus diulangin lagi. Jadi ketika kita sudah punya satu pemahaman dari beberapa kali edukasi, nah di situ tuh baru kita bisa melakukan 3 tahap dalam mengunci komitmen. Yang pertama kita harus cek dulu apakah dia bisa mengulangi pesan kita ya. Terus kita juga harus bisa meragukan untuk meneguhkan dan nanti yang terakhir kita harus bisa merincikan untuk detail kegiatan yang kita inginkan dilakukan oleh sasaran kita gitu kira-kira. Jadi memang kadang-kadang Oke. memang tenaga promkes juga ya karena mungkin banyak hal yang harus dilakukan. Jadi mungkin bisa bersama-sama dengan kader nih Bu. Jadi nggak bisa juga kerja sendiri karena terus terang kan tangan kita tuh kan terbatas. Nah, masyarakat juga jadi kalau bisa kita kolaborasi tenaga promkes dengan kader atau dengan siapa orang-orang yang di lingkungan itu yang bisa kita ajak misalnya pemuka agama atau key informal leader atau apa. Jadi memang tenaga promkes itu nggak bisa kerja sendiri Kak Ika, Kak Eci, harus ada yang Iya. lain membantu gitu. Itu dari saya.
Oke, terima kasih Kak Deni. Kak Ici mau nambahkan? Tambahin sedikit aja. Jadi iya benar kata Kak Dini bahwa kita harus kolaborasi. Bagi-bagi tugas lah istilahnya gitu ya. Nah untuk yang setelah misalnya kita udah kunci komitmen orang, itu penting yang namanya kita memang mengingatkan lagi ya. Gitu. Karena ya namanya manusia ya tempatnya salah dan dosa, salah dan hilaf gitu kan. Perlu reminder Ya. lagi gitu untuk memastikan bahwa dia akan melakukan. Sama kok baik ke misalnya ke ibu-ibu yang mau ke posyandu dan segala macam, mungkin sehari sebelumnya atau ya sehari sebelumnya dari kegiatan itu perlu di reminder. Jangan lupa ya Bu, besok ke posyandu gitu kan. Jangan lupa ya Bu, minum TTD-nya setiap hari nggak apa-apa juga untuk ngingetin gitu kan. Karena itu tadi orang seringkali lupa kayak gitu. Oke ya. Berarti memang komunikasinya tidak boleh terputus ya. Jadi karena edukasi sekali itu pemahaman nggak kelar, nggak Enggak tuntas apa-apa. ya. Jadi untuk sampai ke 3 tahapan kunci komitmen itu memang pemahaman menjadi hal yang penting ya, Kak Eci, Kak Deni. Kemudian tadi Kak Eci bilang kolaborasi ya, itu juga hal yang memang diperlukan sekali nih agar sampai kepada titik lawan bicara kita, warga mereka mau berubah. Mudah-mudahan Bu Siti terjawab ya. Eh, ini saya naik ke atas dulu, kayaknya ada pertanyaan Oh, tadi ada lagi. pertanyaan biasanya kesalahan Mm-mm, ya itu ya bukan kesalahan sih sebenarnya tapi kebiasaannya kita mm-mm, terbiasa kalau misalnya orang sudah bilang iya deh saya kerjain pasti saya kerjain gitu kan mm-mm, itu kita mm-mm, sudah menganggap itu final gitu. Itu makanya mm-mm, penting untuk melakukan reminder lagi atau pengingatan gitu kan entah kita minta mm-mm, tolong ke kader entah kita minta tolong ke orang lain untuk mengingatkan mm-mm. warga atau orang yang akan melakukan perubahan perilaku itu. Kak Eci, Oke. contoh ringannya kita aja kalau udah ngidupin alarm, bangun jam 5 nih misalnya ya kan, terus Mm-mm. Tetap aja alarmnya bisa bunyi, bablas kan. dimatiin kan, kita bisa Dimatiin biasanya matiin. gitu. Iya, Saya iya. gitu. Padahal kita udah Makanya, mengunci komitmen nih. Saya iya. pikir kayak gitu ya Kak Eci ya. Itu contoh Iya, contoh jadi Mhm. contoh sederhana tapi itu iya, terjadi contoh pada diri kita sederhana. ya. Udah kita reminder, tetap aja kita matiin lagi tuh si Iya, iya. wakernya. Berarti harus benar-benar komit ya. Komitmen Ya. itu menjadi komitmen itu didapat karena memang paham dulu gitu loh tentang pesannya yang Iya, ingin disampaikan ya. tapi Paham ya dan itu yang tadi keuntungan. saya bilang. Paham akan manfaatnya, keuntungannya atau bahayanya seperti Kak Deni gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau kita sebagai fasilitator memang tugasnya tuh lebih kepada entah memancing komitmennya Iya, dia, satu oke. memancing komitmennya dia, mengingatkan komitmennya dia. Iya. Karena memang yang harus berubah perilakunya dia. Kalau kita fasilitator kan pendatangnya Kak Eci ya. Iya Jadi kan betul. masyarakat di dalamnya itu. Oke. Mm-mm. Oke, oke, baik. Pertanyaan yang di kolom komentar sudah selesai, tidak ada lagi. Eh, Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya dengan 2 narasumber kita kali ini, bisa langsung open mic ya. Untuk Bapak Ibu yang tadi yang menanyakan absen, sudah bisa dicoba, absennya sudah bisa diisi, ada juga di kolom chat ya. Silakan kalau mau akses. Kayaknya seru banget deh ngomongnya ya kayak Eci, Kak Denny. Kalau misalnya kita ngobrol nggak akan selesai deh. Tapi sepertinya apa namanya kita dibatasi oleh Waktu yang waktu memisahkan gitu kita ya. ya. Iya Iya, betul. dibatasi oleh waktu. Izin untuk merangkum beberapa hal ya terkait dengan kunci komitmen webinar kita kali ini. Topiknya seru bahwa ternyata mengunci komitmen itu perlu teknik. Jadi yang pertama memang pada saat kita mau mengunci komitmen, kita harus cek dulu nih kemauan dia, kemudian pemahamannya dia. Kenapa itu penting? Karena kita ingin agar orang itu bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu ya, entah ke siapapun ya. Jadi memang harus paham. Kemudian yang kedua itu kita mau cek dulu nih keteguhannya. Jadi gimana cara cek keteguhan? Berarti harus disangsikan untuk diragukan dulu nih agar dia teguh, agar dia komit.
Tentu bisa dengan memancing beberapa pertanyaan, menggunakan beberapa pertanyaan, diskusi, menceritakan tentang tantangan-tantangan. Tadi juga ada studi kasus ya, hal-hal yang sepertinya bisa membuat orang itu benar-benar komit. Setelah itu, setelah 2 step dilalui, kita sampai ke step yang ketiga. Ini nggak kalah penting. Jadi harus cek dulu nih tahapan terakhir itu adalah rinciannya. Rinciannya itu adalah gimana caranya agar lawan bicara itu bisa membayangkan nih dia mau melakukan apa, kemudian siapa, bagaimana, apa yang harus dilakukan, mau bagaimana gitu ya. Itu memang perlu ditanya di tahapan yang akhirnya. Jadi kalau misalnya nanti warganya udah bilang, oh ya Bu, kita mau ketemuan kapan, kemudian bertanya lagi tentang pesan itu, artinya sebenarnya step kita berkaitan dengan kunci komitmen itu menjadi suatu hal yang berhasil. Jadi terima kasih nih Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Sudah bisa ditutup ya Bu Vivi ya. Boleh, silakan Kak Oke, Ita. terima Mbak kasih Ika, aku kembalikan banyak. mic-nya ya. Iya, oh sebelum ditutup Kak Deni dan Kak Eci mungkin ada pesan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini nih terkait kunci komitmen, hal yang penting yang memang harus dilakukan biar dia nggak ingat, nggak baperan gitu ya. Apa nih? Ada tidak pesannya? Kalau dari saya, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan ya. Sampai Iya. akhirnya komitmennya tercapai gitu aja. Oke, baik, jangan bosan. Kalau Kak Eci apa nih? Satu, iya setuju, jangan pernah bosan. Kedua, memang penting nih kita nyamain nonverbal kita sama lawan bicara kita. Sehingga apapun, walaupun mungkin dia tidak melakukan, tapi dia akan tetap merasa nyaman kita, tetap berhubungan, tetap akrab, dan mungkin dia nggak akrab, mungkin dia belum berubah perilakunya untuk satu aspek tertentu ya, misalnya tadi soal katakanlah misalnya kayak kita belajar septic time segala, tapi mungkin dia akan tetap menjadikan kita teman untuk ngobrol dan bertanya untuk yang lain hal. Oke, baik. Jangan pernah bosan, harus tetap semangat, ya. Apa namanya? Untuk tetap selalu menyampaikan pesan, menebarkan kebaikan, ya, agar nanti ada perubahan perilaku yang benar-benar memang kita harapkan. Terima kasih banyak Kak Deni, terima kasih banyak Kak Eci, Bapak Ibu semuanya yang sampai dengan jam segini ternyata masih tetap standby. Jadi tadi tentang topik kita kali ini, teknik mengunci komitmen, diharapkan dapat melengkapi pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu dalam menggunakan teknik-teknik KAP di berbagai isu-isu kaitannya perubahan perilaku ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita akan jumpa lagi pada webinar Forum Kemisan kita yang akan datang dengan topik-topik yang pastinya nggak kalah keren-keren lagi dan narasumber juga yang pastinya akan lebih keren-keren lagi. Yang 2 ini saya acukan jempol. Terima kasih banyak Kak Eci, Kak Deni, Bu Vivi Sama-sama. telah Terima membantu kasih Kak Ika, berjalannya Kak Deni, acara hari ini. Kak Vivi, Saya Mbak tutup Ami. ya, Kak wabillahi Eci, taufiq terima wal kasih Kak Eci. hidayah. Ya, Wassalamualaikum Kak Deni, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.